Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmaniar, NIM 220332042. Di sini saya akan mempresentasikan materi Smart Branding atau Sistem Smart City dan untuk memenuhi mata kuliah Smart City dan dosen pengampu yaitu Dr. Amiruddin Eskom MT. Baik, selanjutnya saya akan mulai presentase saya dan materi yang pertama yaitu pengertian Smart Branding. Smart Branding merupakan sebuah inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing serta mampu menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, pelaku bisnis, investor untuk mendorong percepatan pembangunan daerahnya. Selanjutnya itu konsep pemikiran Smart Branding. Yang pertama itu Smart Branding menjadi salah satu sebuah dimensi dalam Smart City karena di dalam era informasi seperti saat ini, sebuah kota tidak harus mampu memenuhi kebutuhannya dengan hanya memanfaatkan potensi lokalnya, tetapi harus mampu menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah. Yang kedua yaitu konsep branding. Konsep branding. Daerah memiliki kemiripan dengan konsep branding dalam koperasi. Hanya saja perbedaannya adalah apabila dalam branding koperasi tujuannya adalah meningkatkan brand value perusahaan yang berujung pada meningkatnya income dan profit perusahaan. Pada branding yang daerahnya mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya itu tujuan pembangunan Smart Branding, yaitu bertujuan untuk membangun daya saing usaha, kepastian berusaha, ekosistem pariwisata, dan penataan wajah kota daerah. Selanjutnya, unsur Smart Branding. Yang pertama itu tourist branding, membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata. Yang kedua itu business branding, membangun dan memasarkan ekosistem bisnis daerah. Dan yang ketiga itu city appearance, membangun dan memasarkan wajah kota. Selanjutnya itu pertanyaan dan jawaban dari teman-teman. Yang pertama itu pertanyaan dari Noriskip. Mengapa dalam pemasaran harus dilakukan branding dengan baik? Jawabannya yaitu untuk membangun citra juga harus memperoleh kepercayaan masyarakat. Brand yang kuat juga menjadi sertifikat tidak tertulis untuk jaminan kualitas sehingga membuat para pemangku kepentingan yakin dan percaya terhadap satu merek. Dan selanjutnya dari Andi Yusran, pertanyaan dari Andi Yusran yaitu apa alasan untuk melakukan city branding? Jawabannya itu pertama dikenal luas dengan persepsi yang baik. Kanal untuk berbagi visi dan aspirasi, menggambarkan potensi yang dimiliki, menunjukkan positif ekonomi, menghilangkan stereotip, memberikan konteks untuk promosi daerah. Selanjutnya pertanyaan dari Rusdiawan. Manfaat dan tujuan city branding. Jawabannya itu meningkatkan daya tarik wisata, meningkatkan kualitas hidup penduduk, meningkatkan investasi, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Selanjutnya pertanyaan dari Ishak. Bagaimana sasaran dari Smart Branding untuk meningkatkan daya saing daerah? Jawabannya yaitu dengan cara penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional, internasional. Selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu Junior Team. Jelaskan program atau strategi pembangunan pada pilar Smart Branding. Jawabannya itu yang pertama melakukan petaan PKL dan sektor informasi lain pada kawasan perdagangan, dan yang kedua meningkatkan kelembagaan koperasi aktif UMKM serta peran bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan untuk mendukung ekonomi kerakyatan. Dan yang ketiga yaitu memberikan kemudahan investasi baik dari segala pelayanan maupun penyedia SDM di pasar kerja. Itulah tadi pertanyaan dari teman-teman. Selanjutnya kesimpulannya itu Smart Branding merupakan inovasi dalam memasarkan daerahnya untuk mendorong percepatan pembangunan daerahnya, dan branding juga merupakan salah satu cara yang paling utama dilakukan dalam menghadapi persaingan bisnis
dalam suatu daerah. Jadi itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.